Guys, lu percaya nggak ada orang yang ikut gua masuk ke rumah sakit angker? Tapi pas keluar, nama dia nggak pernah tercatat di mana-mana. Gue nyebut dia Sarah. Gue yakin dia nyata. Tapi semua orang bilang dia nggak pernah ada. Bahkan video pun nggak nampilin dia sama sekali. Kenalin, nama gue Randy. Gue bukan pemburu hantu, bukan juga anak indigo. Gue cuma orang yang penasaran. Malam itu, gue ngajak 2 orang buat nemenin gue ngerekam eksperimen kecil di rumah sakit Sumber Gelagah, rumah sakit jiwa tua yang katanya angker banget. Yang ikut Yoga, temen SMA gue yang skeptis, dan Sarah, cewek yang baru gue kenal seminggu lalu di forum Reddit lokal. Sarah ini tipikal cewek pendiam, gak banyak omong, tapi matanya selalu kayak lagi nyimpen sesuatu. Dan anehnya dia yang pertama kali bilang, lorong karantina pasien itu kayak nyimpen sesuatu. Tapi bukan buat semua orang ngeliat, dan bodohnya gue ngerasa makin tertantang. Jam 22:13, gue coba masuk. Kita masuk dari jendela samping. Sarah di depan, gue di samping Sarah. Yoga paling belakang bawa kamera. Bangunan itu busuk, kayak luka lama yang dibiarin basah. Pas nyampe di lorong karantina, Sarah berhenti. Lu yang masuk duluan, Ren. Tapi kalau gue manggil, jangan noleh ya. Suaranya pelan, tapi dingin. Gue cuma ketawa. Serius amat, Sar. Nanti gue peluk loh. Dia senyum, tapi lebih mirip ekspresi orang yang tahu gue gak akan keluar dengan utuh. Di dalam lorong, gue nyorot senter. Dinding berjamur, ada bekas tangan berdarah kayak digaruk dengan kuku sendiri. Yoga teriak dari belakang. Ambil footage 360, Ron. Pelan-pelan, gue muter pelan. Dan pas kamera gue hadapin ke belakang, Sarah udah gak ada. Gue refleks manggil Sarah, dan dari ujung lorong gue denger suara dia nyanyi lagu anak-anak. Nadanya datar, kayak nyanyi buat diri sendiri, bukan buat didengar. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Gue jalan makin dalam. Gue yakin ruangan ini cuman sepanjang 20 meter. Tapi gue udah jalan lebih dari 1 menit, dan ujungnya gak kelihatan. Terus tiba-tiba semuanya jadi terang. Bukan dari senter, tapi kayak ruangan itu balik ke masa lalu. Gue lihat perawat dorong pasien. Ada yang gigit tangannya sendiri, ada yang duduk di pojok sambil guncang-guncang kepala. Dan Sarah, dia berdiri di antara mereka. Bajunya berubah, jadi seragam pasien lama gitu. Terus gue coba teriak, Sarah, keluar dari sana. Tapi dia cuma noleh dan ngomong, gue udah pernah di sini, Ron. Sebelum kita ketemu. Gue refleks, langsung lari, nggak mikir arah. Pas gue nemu pintu keluar, gue terengah-engah dan langsung nyungsep ke tanah. Yoga lari nyamperin gue. Lu kemana aja? Lu hilang 3 jam, bro. Gue langsung nanya, Sarah mana? Yoga ngeliat gue aneh. Sarah siapa? Cewek yang bareng kita lah, yang lu kenalin dari Reddit itu. Dia geleng-geleng, gue gak pernah kenalin siapa-siapa. Lu cuma ngajak gue. Lu bilang mau eksperimen sendirian. Besoknya gue coba buka semua rekaman kemarin. Di awal video, gue ngomong sama Sarah waktu itu. Gue yakin banget, tapi di video gue cuma ngomong sendiri, nunjuk ke arah kosong. Ngobrol kayak orang halu. Sarah gak ada, gak kedengeran, gak terlihat. Tapi di menit ke-14, pas gua ngezoom ujung lorong, ada satu frame cepat banget sekitar 0,5 detik muncul wajah cewek pucat dengan bekas lobotomi di pelipisnya. Frame itu muncul di refleksi kaca di belakang gua. Hari ini gue masih nyimpen rekaman itu, tapi gak pernah gue tonton lagi. Gue coba cari nama Sarah di daftar pasien RSJ Gelagah, dan ketemu satu entry Sarah Widiarti, pasien skizofrenia berat, bunuh diri tahun 1995. Gue lahir tahun 1998. Dan entah kenapa, di handphone gue sekarang ada kontak atas nama Sarah, lorong belakang, nomornya kosong. Tapi jam 3 pagi kadang muncul notifikasi pesan, jangan noleh. Setelah insiden Sarah, yang kata Yoga gak pernah ada,
Gue nyaris bersumpah gak akan balik lagi ke rumah sakit itu. Tapi ada satu hal yang ganggu. Di rekaman video terakhir, pas frame Sarah muncul di kaca, ada tulisan samar di dinding belakang gue. Gue zoom dan enhance pakai software. Tulisan itu berbunyi 009. Dia masih nunggu. Cuman itu. Tapi cukup buat bikin gue nyetir sendirian ke sana malam itu juga. Gue gak butuh waktu lama buat nemu ruangannya. Letaknya di lorong yang beda dari kemarin. Tapi anehnya, lorong ini kayak baru dibersihin, padahal bangunan udah puluhan tahun ditinggal. Pintu ruang 009 setengah terbuka. Gue dorong pelan-pelan dan langsung disambut bau yang khas, bau darah kering campur disinfektan tua. Di dalamnya kosong, cuma ranjang besi karatan dan satu laci kayu. Dan di atas laci itu ada amplop coklat, tulisannya untuk Randy. 1 Juni tahun 2025, hari itu tanggal 30 Mei tahun 2025. Gue belum tahu isinya, tapi tangan gue gemeteran waktu gue buka. Tulisan tangannya rapi banget, kayak ditulis sama orang yang bener-bener ngerti gue luar dalam. Tulisan utuh berisi pesan, Randy jangan balik ke sini lagi. Tapi gue tahu lu gak akan nurut. Jadi gue bakal kasih lu clue. Di ruangan ini, pasien 0009 percaya dia bisa meninggalkan pesan ke dirinya di masa depan. Dia tulis di surat, tapi gak pernah dikirim. Sekarang surat itu lu pegang, karena lu sebenarnya adalah dia. Gua pun bingung dengan isi surat ini. Gua berhenti baca, tenggorokan gua kering. Ini omong kosong. Tapi kenapa tulisan ini kayak tulisan gue sendiri? Gue balik halaman, ada satu kalimat terakhir, jangan tidur malam ini, atau gue bakal balik ngambil alih semuanya. Saat gue lagi baca ulang surat, gue dengar suara gemeretak besi. Gue noleh ranjang tadi udah kosong, tapi bekas tidur seseorang kelihatan jelas di spray berdebu. Dan di dinding muncul coretan merah, kayak bekas kuku. Aku bukan kamu, tapi aku bakal jadi kamu. Semua cahaya tiba-tiba padam. Gue nyalain senter HP, dan waktu gue pantulin ke cermin kecil di pojok ruangan, gue lihat bayangan diri gue sendiri berdiri membelakangi gue, tapi mukanya penuh luka. Gue lari, gak peduli pintu manapun gue tabrak, tapi setiap kali gue buka pintu, ujung lorong selalu balik lagi ke ruang 009. Kayak rumah sakit ini, nolain gue hidup-hidup. Sampai akhirnya gue nemuin satu pintu besi yang belum gue buka. Gue dobrak dan gue kebangun. Ya, gue kebangun di rumah gue sendiri. Tapi masalahnya jam di HP gue nunjuk tanggal 1 Juni tahun 2025, 2 hari loncat. Gue gak inget apapun dari 30 sampai 31 Mei. Gue coba buka HP terus. Ada satu video yang gak pernah gue inget gue rekam. Durasi 16 menit. Gue pencet play dan langsung merinding. Yang muncul di layar itu gue, tapi bukan gue. Jalannya tegap, ngomongnya tenang, matanya dingin, kayak udah tahu semua rahasia dunia. Beda banget sama cara gue biasanya. Selama 15 menit dia cuma muter-muter di tempat yang asing, ngomong hal-hal yang bikin otak gue makin kusut. Tapi menit terakhir itu bagian paling ngeri. Dia ngadep langsung ke kamera, lalu bilang, kalau lu nonton ini berarti gue berhasil sementara, tapi dia bakal balik. Dan kali ini dia gak mau cuma ngambil ingatan, dia mau ngambil tubuh lu juga. Gue langsung pause, nafas gue berhenti sebentar. Siapa dia? Dan kenapa wajahnya persis gue? Sekarang gue gak tidur, gue takut. Kadang HP gue nyala sendiri jam 3 pagi, muter video ruang 009. Kadang gue nulis di buku harian gue, tapi tulisan itu bukan tulisan gue. Gaya bahasanya beda, lebih rapi, lebih manipulatif. Dan hari ini gue nemu amplop lain, isinya kosong, tapi di belakangnya ditulis, lu udah di ruang 009 lebih lama dari yang lu kira. Dia cuman ngasih
izin keluar sebentar, tapi sekarang giliran dia. Kalau lu baca ini dan lu punya mimpi tentang lorong rumah sakit yang gak pernah berakhir, jangan masuk pintu dengan angka 009. Itu bukan ruangan, itu pintu ke kesadaran yang udah dicuri.